Assalamualaikum, it's Nisa, Kesiho. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik. Untuk teman-teman yang sedang kurang sehat atau keluarganya atau saudaranya sedang kurang sehat, semoga cepat sembuh dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Di video kali ini aku akan share informasi mengenai salah satu beasiswa dari pemerintah India selain dari beasiswa ICCR. Untuk teman-teman yang belum subscribe atau belum nonton video aku, jadi sebelumnya aku buat video mengenai beasiswa ICCR. Itu adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah melalui Indian Council for Cultural Relation. Aku akan drop linknya di bawah, jadi teman-teman setelah nonton video ini bisa langsung cek video mengenai beasiswa ICCR. First of all, aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kayona Delvika. Jadi aku merangkum informasi mengenai beasiswa ini dari beliau, dan beliau ini adalah salah satu awardee atau penerima beasiswa yang akan kita bahas di video kali ini. Dan beliau saat ini sudah memulai kuliahnya di IIT Roorkee. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Vika. Good luck untuk study dan sukses untuk studinya. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai beasiswa ini, aku sangat berharap kepada teman-teman untuk bisa membantu share video ini ke sosial media kalian, ke WhatsApp group, Telegram, Twitter, apapun platform yang kalian punya, agar informasi ini sampai ke lebih banyak orang, bisa membantu teman-teman yang memang sedang mencari beasiswa dan encourage teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nama beasiswa ini adalah beasiswa DIA, singkatan dari Doctoral Fellowship in India for ASEAN. Dari namanya teman-teman udah bisa menebak bahwa beasiswa ini diberikan kepada pelajar dari negara ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Ada 10 negara di dalamnya, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Philippines, untuk melanjutkan pendidikan doktoral atau S3 di IIT, Indian Institutes of Technology. Program beasiswa ini pertama kali dicetuskan pada tanggal 25 Januari 2018 pada acara peringatan hari jadi ASEAN India yang ke-25. Pada saat itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengumumkan mengenai beasiswa ini, Doctoral Fellowship in India for ASEAN, di depan 10 kepala negara. Dan program ini ditargetkan atau pemerintah India akan memberikan sebanyak 1000 beasiswa kepada pelajar asing yang berasal dari 10 negara ASEAN untuk melanjutkan pendidikan di IIT, Indian Institutes of Technology. Seperti yang kita tahu, India terkenal dengan teknologinya, kemudian teknik dan juga sainsnya. Nah, melalui IIT ini, pemerintah India memberikan wadah untuk menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional dan juga menyelenggarakan riset-riset yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut. Yang pasti pertama kali ditanya adalah, apa sih yang didapat dari beasiswa ini, dari DIA ini? Yang pertama adalah biaya pendidikan tentunya. Jadi para awardee tidak akan membayar sepeser pun untuk biaya pendidikan dari awal sampai akhir tamat program doktoral ini atau S3. Yang kedua, ada yang namanya uang saku bulanan atau disebut dengan stipend, yang menurut aku lumayan besar. Di tahun pertama dan tahun kedua, awardee akan menerima sebanyak 31.000 Indian Rupee. Kalau dikonversi ke rupiah sekitar 6.200.000, mungkin kurang atau lebihnya 6.200.000. Kemudian di tahun berikutnya, tahun ketiga sampai tahun kelima, awardee akan menerima uang bulanan sebanyak
35.000 Indian rupiah, atau kalau dikonversi ke rupiah sekitar 7 juta. Tapi memang untuk uang SPP semesteran dan uang untuk asrama, DIA tidak mengcover untuk biaya-biaya tersebut, yang artinya teman-teman harus membayar dari uang bulanan yang teman-teman terima, atau stipend yang teman-teman terima di setiap bulannya. Dan yang ketiga adalah biaya riset. Aku sudah membuat catatan di sini. Jadi untuk biaya riset, scholars atau awardee akan menerima uang riset tahunan atau annual research grant sampai dengan 170.000 Indian rupee, atau mereka menyebutnya sebagai 1.6 lakhs. Itu untuk setiap tahunnya. Kalau dikonversi mungkin sekitar 34 juta. Oh my god! Wow! Itu termasuk biaya travel, buku, biaya tak terduga lainnya yang termasuk menjadi kebutuhan dari research awardee. Menurut aku it's worthy, more than worthy, karena teman-teman sudah mendapat pendidikan free, gratis, dan teman-teman juga dibayar untuk melakukan research dan dibiayai selama menjalani pendidikan. Waktu pendaftaran dan kuota. Untuk pendaftaran biasanya dibuka di bulan Maret sampai April, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa schedule bisa berubah, bisa mundur atau maju. Jadi teman-teman harus selalu update dengan web portalnya dari DIA ini. Nanti aku akan drop di bawah dan akan kasih tahu juga sih sebenarnya link web portal DIA. Kemudian untuk kuota, actually I've been searching all over the web portal. Aku sudah melihat-lihat di web portal, tapi tidak mendapatkan informasi secara tertulis mengenai kuota yang diberikan di setiap tahunnya. Tapi kalau aku lihat, jadi DIA tahun ini memasuki tahun ketiga. Di tahun pertama itu tahun 2019 ada 22 awardee. Kemudian di tahun 2020 itu batch kedua ada 20 awardee, dan di tahun ini 2021 di batch ketiga ada 22 awardee, yang mungkin bisa kita perkirakan akan sekitar di angka 20-an mengenai awardee yang akan lolos di tahun-tahun berikutnya. Kemudian mengenai prosedur seleksi. Yang pertama, semua kegiatan seleksi dilakukan secara online melalui web portal. Jadi ada dua web. Yang pertama adalah web portal mengenai informasi, blog, dan hal-hal yang berkaitan mengenai beasiswa ini, penjelasan dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah web untuk pendaftaran. Untuk web portal yang pertama itu adalah asean-iitd.ac.in. Jadi teman-teman bisa menggali informasi secara detail mengenai DIA di website tersebut. Yang kedua, untuk melamar atau apply for the scholarship itu ada di ecampus.iitd.ac.in/asean/login. Jadi teman-teman untuk pendaftaran bisa melalui website yang aku sebutkan, yang kedua. Kemudian teman-teman akan pilih IIT, kampus yang diminati sesuai dengan pertimbangan dan juga preference. Kemudian step yang berikutnya ada screening berkas, shortlisting, dan juga interview secara online. Mungkin di akhir video aku akan memberikan bocoran mengenai apa aja yang akan ditanyakan ketika interview. Dan yang terakhir, nama-nama kandidat yang lolos
akan diumumkan atau dipublish di web portal di website yang pertama aku sebutkan. Kemudian mengenai kriteria dan persyaratan. Di website DIA ada yang namanya default criteria, yang artinya kriteria umum, atau aku menyebutnya sebagai kriteria minimal yang harus dimiliki oleh kandidat atau teman-teman yang mau apply beasiswa ini. Yang pertama ada score requirement atau persyaratan nilai sebesar 60 dari 100 atau 60% dari IPK. Kalau misalkan nilai IPK itu kan paling tinggi 4, berarti 60% dari 4. Yang kedua, di default criteria ini tidak ada persyaratan mengenai sertifikat bahasa Inggris, baik itu sertifikat course atau les atau sertifikat tes bahasa Inggris. Di default kriteria itu tidak disebutkan atau tidak diwajibkan. Yang ketiga, surat rekomendasi minimal ada 2 surat rekomendasi. Nah, itu tadi adalah default kriteria atau kriteria umum. Ada lagi kriteria khusus yang memang berbeda di tiap universitas atau kita sebut di tiap IIT-nya. Contoh, di default kriteria tidak diwajibkan untuk melampirkan hasil tes bahasa Inggris, tapi di IIT tertentu mereka mensyaratkan hasil tes bahasa Inggris. Atau di default kriteria minimum 2 surat rekomendasi adalah 2. Di beberapa IIT akan dijadikan sebagai persyaratan tambahan, yaitu minimal surat rekomendasi 3 atau 4. Sebenarnya aku mencoba untuk menggali lebih detail lagi bagaimana cara mendaftar, tapi memang ketika aku coba untuk mendaftar, aku sudah sign up, udah bikin account dan login, ternyata I can't go further karena memang pendaftarannya sudah ditutup. Tapi yang aku dapat adalah teman-teman harus menyiapkan beberapa dokumen. Yang pertama adalah ijazah dan transkrip nilai yang pasti dalam bahasa Inggris, kemudian pas foto, kemudian paspor, dan juga proposal penelitian. Kemudian mengenai pilihan IIT atau pilihan kampus. Di India terdapat 23 IIT yang tersebar di seluruh provinsi atau states di India. Teman-teman bisa cek di websitenya DIA di menu atau tab Explore IITs. Di situ ada 23 IIT berikut dengan logo dan semua detailnya tersedia di sana. Ada IIT Dharwad, IIT Jammu, IIT Goa, IIT Bhilai, IIT Dhanbad, IIT Tirupati, IIT Palakkad, IIT BHU Varanasi, IIT Mandi, IIT Indore, IIT Patna, IIT Jodhpur, IIT Hyderabad, IIT Gandhinagar, IIT Bhubaneswar, IIT Ropar, IIT Roorkee, IIT Guwahati, IIT Delhi, IIT Kanpur, IIT Madras, IIT Bombay, dan IIT Kharagpur. Total semua ada 23. Dan kalau teman-teman visit di Explore IITs dan teman-teman klik logo dari IIT-nya, di situ akan muncul persyaratan tambahan seperti aku jelaskan sebelumnya. Persyaratan tambahan, apakah ada persyaratan tambahan atau tidak. Kemudian juga ada program atau spesifikasi studi yang tersedia di IIT tersebut. Dan ada juga mengenai besaran SPP semesteran dan juga biaya asrama. Dari situ teman-teman bisa pertimbangkan dan juga memilih kira-kira mana yang cocok atau sesuai dengan teman-teman. Kemudian tadi mengenai bocoran interview yang aku mention di awal, ini berdasarkan wawancara aku dengan Kak Vika. Ada beberapa hal yang aku tanya ke Kak Vika, salah satunya adalah mengenai online interview, apa aja yang ditanyakan. Jadi online interview ini
kita akan dihubungi dari pihak kampus dan profesornya langsung yang akan menginterview para awardee. Salah satu pertanyaan yang Kak Vika dapat, aku lupa mention di awal, sebenarnya aku udah bilang ke Kak Vika bahwa nantinya aku meminta Kak Vika, kesediaan Kak Vika untuk melakukan podcast atau tanya jawab secara langsung mengenai beasiswa ini, dan kita akan menggali lebih dalam mengenai beasiswa ini. Lanjut, beberapa pertanyaan yang Kak Vika dapat adalah teori matematika dasar, karena memang beliau mengambil teknik industri. Kemudian beberapa turunan dari pertanyaan itu adalah apa itu diferensial, turunan, kosinus, tangen, teori dasar statistik tentang sampel populasi, acceptance samples, greedy method, tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknik industri atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan spesifikasi program yang diambil. Nah, setelah pertanyaan mengenai matematika tadi, beliau juga ditanyakan mengenai pekerjaan di Indonesia, kemudian kenapa memilih kampus tersebut, dan kenapa memilih India. Itu common banget kalau misalkan teman-teman mau pergi ke suatu negara untuk belajar, mendapat beasiswa, pasti itu ada pertanyaan kenapa memilih negara itu. Nah, itu tadi video kali ini mengenai DIA, Doctoral Fellowship in India for ASEAN. Mudah-mudahan bermanfaat. Bahut syukriya untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai dan juga yang sudah mau share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan informasi mengenai beasiswa ini. See you on the next video. Pirmilengi. Assalamualaikum.